Tapi dengan diberikan kembali izin operasional dan bisa beraktivitas seperti biasa, pesantren Siddiqiyah ini membuat kita semua lega gitu, bahwa kasus yang menimpa Mas Beki atau anak kiai di pesantren Siddiqiyah ini hanya kasus antar perorangan antara Mas Beki dengan santriwati yang lain gitu, bukan bagian dari sistem pendidikan. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang mulai terlihat berbeda. Seperti itulah pandangan saya kepada GP Ansor hari ini yang mulai terlihat berbeda atau terasa lebih agresif dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena ketika kita membaca berita bahwa Kementerian Agama mencabut izin operasional pesantren Siddiqiyah di Jombang, ini kan pasti sepengetahuan seizin menterinya. Menteri Agama kita adalah Gus Yakut yang secara pribadi itu masih menjadi bagian dari keluarga besar GP Ansor. Nah, GP Ansornya sendiri terkait Holy Wings beberapa waktu yang lalu, ini juga menunjukkan perbedaan, lebih agresif dibandingkan sebelum-sebelumnya, karena GP Ansor kemudian melakukan sweeping kepada restoran-restoran Holy Wings dan kemudian mereka meminta agar Holy Wings ditutup gitu. Ini nggak biasa gitu. Karena yang melakukan sweeping biasanya kan kelompok-kelompok sebelah dari ormas yang sudah dibubarkan. Nah, ini kok GP Ansor seagresif itu gitu. Nah, sama seperti pencabutan izin operasional pesantren Siddiqiyah gitu. Ini agresif sekali gitu. Seolah-olah Menteri Agama kita itu nggak paham soal pesantren gitu. Padahal pesantren Siddiqiyah ini kan punya rekam jejak yang bagus selama ini. Dia nggak terkait dengan kelompok-kelompok sebelah gitu ya. Dan nama kelompoknya atau nama tarekatnya ya Hubul Watol Minal Iman gitu ya, yang sangat NKRI sekali. Sehingga ketika ada masalah kepada salah satu anak dari kiainya gitu ya, ini kemudian dicabut izin operasional pesantrennya, itu terlalu jauh gitu. Itu ibaratnya Kaisang yang putus dengan pacarnya gitu ya di Singapura sana, lalu kemudian kita berharap agar Pak Jokowi juga turun dari kursi presiden. Terlalu jauh gitu. Makanya kemudian saya mempertanyakan kenapa Menteri Agama kita atau Kementerian Agama mencabut izin operasional pesantren. Karena setahu saya gitu ya, untuk pesantren Siddiqiyah yang punya rekam jejak bagus, yang sudah berdiri selama puluhan tahun, dan kemudian punya santri ratusan atau ribuan orang yang ada di dalamnya, ini nggak mudah kemudian kalau kita mau cabut izinnya dan kemudian semua santrinya dipulangkan ke rumah masing-masing atau pindah pesantren atau pindah sekolahan. Nggak semudah itu, nggak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Nah, tapi keputusan mencabut izin operasional ini muncul dari Kementerian Agama, dari Gus Yakut yang masih bagian dari keluarga besar pesantren di Indonesia gitu. Ini sebenarnya ada apa gitu? Ada apa kalau GP Ansor kok seagresif itu gitu? Kita bisa berbeda pendapat soal Holy Wings misalkan gitu ya. Kalau mungkin sebagian orang tetap berpendapat bahwa Holy Wings sudah menistakan agama karena menggunakan nama Muhammad dan Maria. Sementara saya menganggap bahwa nama Muhammad itu nama anak manusia hari ini dan itu tidak ada kaitannya dengan nabi gitu. Tidak ada kaitannya dengan agama. Kita bisa berbeda pendapat soal ini. Tapi kan tetap aja gitu. Gak biasa. GP Ansor melakukan sweeping terhadap kasus penistaan agama. Gak biasa. Ini ada apa gitu. Tapi syukurnya hari ini saya kemudian membaca berita bahwa izin Siddiqiyah kembali diberikan. Sehingga pembatalan atau kemudian pencabutan izin Siddiqiyah itu dari Kementerian Agama kemudian dibatalkan oleh Menteri Muhajir Effendi. Ya mungkin karena Muhajir Effendi sekarang sedang menggantikan sementara Gus Yakut yang sedang mengurusi jamaah haji gitu ya. Artinya dengan ini saya terus terang bersyukur gitu. Karena sebelumnya saya sempat curiga apakah kasus kekerasan seksual ini bagian dari ajaran pendidikan atau sistem pendidikan yang ada di pesantren itu. Karena kalau sampai ini dibubarkan pesantrennya gitu ya, dicabut izin operasionalnya selama-lamanya, itu artinya ini masalah besar bagi bangsa ini gitu. Karena kalau itu yang terjadi, kalau misalkan kasus kekerasan seksual ini adalah bagian dari sistem pendidikan pesantren di Siddiqiyah,
Itu artinya semua santriwati yang ada di sana sudah pernah dilecehkan sama ustadz atau kiainya. Dan kita nggak berharap itu gitu. Saya nggak berharap itu yang terjadi gitu. Saya nggak mau gitu. Meskipun saya juga curiga kalau kemudian ini diubarkan selama-lamanya gitu. Tapi dengan diberikan kembali izin operasional dan bisa beraktivitas seperti biasa, pesantren Siddiqiyah ini membuat kita semua lega gitu, bahwa kasus yang menimpa Mas Beki atau anak kiai di pesantren Siddiqiyah ini hanya kasus antar perorangan antara Mas Beki dengan santriwati yang lain gitu, bukan bagian dari sistem pendidikan. Tapi kalau kemudian orang-orang tetap berharap agar pesantrennya dicabut, dibubarkan gitu ya dan sebagainya, ya saya maklum, mungkin nggak semua orang pernah masuk ke pesantren gitu, nggak semua orang menjadi bagian dari keluarga pesantren di Indonesia gitu, sehingga mereka dengan mudahnya berharap agar pesantrennya dicabut gitu. Karena pesantren ini berbeda dengan sekolah-sekolah swasta atau sekolah negeri yang isinya nggak terlalu banyak gitu. Kalau pesantren tuh isinya bisa ribuan orang gitu, ratusan orang. Jadi kalau kemudian dibubarkan, ini menyangkut nasib ribuan orang, nasib banyak orang. Nggak akan mudah gitu. Jadi alhamdulillah gitu kalau kemudian izin operasional pesantren Siddiqiyah ini diberikan lagi, karena ini memastikan kepada kita semua bahwa yang bermasalah cuma anak kiainya, cuma Mas Bekinya, bukan sistem pendidikannya. Kita bersyukur dengan itu gitu. Ya minimal pesantren di Indonesia nggak malu-malu banget lah gitu ya. Ada kasus yang seperti ini. Kalau sampai dibubarin, itu berarti emang semua santriwatinya sudah dicabuli semua di situ gitu. Nah, terkait pesan atau pencabutan pembatalan izin terkait Siddiqiyah gitu oleh Menteri Muhadjir Effendi, ini ternyata katanya ada arahan dari Presiden Jokowi. Jadi arahan untuk membatalkan pencabutan izin pesantren Siddiqiyah itu muncul dari Presiden, ada arahan, lalu kemudian dieksekusi oleh Menteri Muhadjir Effendi gitu ya. Tapi tetap saja gitu ya, ini tetap pernah dicabut izinnya selama 3 hari, karena dicabut hari Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu libur, Senin sudah dikasih lagi gitu. Nah pertanyaannya adalah kepada Menteri Agama kita Gus Yakut atau Kementerian Agama secara keseluruhan, apa alasan dari kalian mencabut izin operasional pesantren Siddiqiyah ini? Kalau alasannya karena dianggap menghalang-halangi gitu ya, menghalang-halangi penangkapan yang mau dilakukan oleh pihak Polri gitu ya. Tapi kan pencabutannya setelah Mas Beki ditangkap. Lah kan gak masuk akal gitu. Orangnya udah ditangkap, terus kemudian pesantrennya kemudian dicabut izinnya. Lah nggak masuk akal. Kalau misalkan belum bisa ditangkap gitu ya, karena Mas Beki ini nggak bisa ditangkap, lalu kemudian izin operasionalnya dicabut, santri-santrinya dibawa pulang semuanya gitu ya, itu masuk akal. Tapi ini udah ditangkap orangnya gitu ya, Mas Bekinya ditangkap, terus izin pesantrennya dicabut. Itu apa alasannya pencabutan ini gitu? Kalau alasannya karena hanya terkait berita yang viral di media gitu ya, yang diberitakan oleh banyak media, ya itu kan jadi sama aja kayak si Anies Baswedan di Jakarta gitu. Holy Wing izinnya dicabut ya karena viral di mana-mana. Lalu kemudian dicarilah kesalahan-kesalahannya. Tapi setelah itu 2-3 hari setelahnya dikasih izin lagi, operasional lagi. Nah, Kementerian Agama kita atau Menteri Agama kita itu kan jangan sampai jadi kayak Anies gitu, yang cuma gara-gara viral lalu kemudian reaktif dan mencabut izin pesantren Siddiqiyah ini gitu. Tapi ya sekali lagi, ini memang ada ada sebuah gambaran yang nggak biasa terkait GP Ansor ini, karena terlihat sangat-sangat agresif gitu. Terkait Holy Wings, mereka melakukan sweeping, melakukan penggerebekan gitu ya. Lalu kemudian di tingkat pusatnya sebagai ketua GP Ansor Gus Yakut, kalau nggak salah sekarang masih ketua gitu ya, itu mencabut izin operasional pesantren Siddiqiyah ya karena beliau punya kekuatan, punya kekuasaan untuk itu gitu. Ini aneh bagi saya, ini sebenarnya ada apa sih? Ada apa sih dengan kasus ini gitu ya? Dan buat teman-teman yang sudah komentar di video saya sebelumnya yang nggak setuju dengan pendapat bahwa kasus pemerkosaan ini susah untuk dibuktikan karena berbeda dengan kasus Heri Wirawan yang
hamil dan melahirkan, ada anaknya, lalu kemudian itu mudah untuk dibuktikan karena ada tes DNA dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau yang kasusnya Mas Beki ini susah sekali gitu ya. Saya bukan dalam rangka ingin membela Mas Beki, enggak gitu ya. Tapi memang masuk akal pembelaan-pembelaan para santrinya, para orang-orang yang ada di Siddiqiyah yang menjadi loyalis Mas Beki. Karena gini, karena kalau buktinya berdasarkan visum gitu ya, ya karena pasti nggak ada CCTV atau saksinya karena ini kasus pemerkosaan gitu ya. Kalau menggunakan metode visum gitu ya, itu kalau dilakukan visumnya seminggu setelah kejadian, itu udah susah untuk didapatkan bukti-bukti bahwa Mas Beki ini terlibat atau memperkosa santriwati. Yang bisa dibuktikan mungkin santriwatinya sudah tidak perawan. Tapi kasus selaput darah yang rusak atau tidak perawan itu bukan hanya karena aktivitas seksual gitu. Itu bisa karena banyak faktor gitu ya. Dan ini nggak bisa dibuktikan bahwa yang mencabuli atau memperkosa adalah Mas Beki gitu. Nah, dalam kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta yang disampaikan oleh banyak pihak sampai hari ini gitu ya, itu kan memang pelaporan dari kasus pencabulan atau kekerasan seksual ini dilaporkan agak lambat. Sehingga kalau buktinya berdasarkan visum, itu agak susah untuk dibuktikan atau dianggap sah secara hukum bahwa Mas Beki ini terlibat gitu ya. Ya nggak mudah gitu. Ya kecuali memang misalkan pihak-pihak aparat kita punya bukti-bukti yang kuat yang kemudian membuat Mas Beki menjadi tersangka. Saya yakin bahwa aparat kita sudah profesional terkait ini, makanya kemudian Mas Beki menjadi tersangka. Tapi sekali lagi, ini kasus masalah pribadi anak kiai. Bukan bagian dari sistem pesantren, bukan bagian dari lembaga gitu. Sehingga kalau ini dibubarkan lalu kemudian ada kejanggalan-kejanggalan dari pihak Kementerian Agama gitu ya, ditambah dengan aktivitas sebelumnya GP Ansor itu sangat-sangat agresif gitu ya. Ini menimbulkan tanda tanya yang belum bisa terjawab sampai hari ini sebenarnya ada apa. Itu sama seperti isu yang sedang heboh hari ini gitu ya terkait penembakan antar sesama polisi gitu ya. Jadi ada supir dari istri perwira Polri gitu ya. Lalu kemudian dituduh melakukan pelecehan seksual kepada istrinya. Lalu kemudian terjadilah tembak-tembakan dan meninggal orang ini gitu. Si supir ajudan istrinya ini gitu ya. Ditembak sama ajudan yang lain. Alasannya karena pelecehan seksual. Tapi CCTV-nya nggak ada, kejadiannya nggak ada, dan itu ya masih menjadi tanda tanya. Nah sama seperti kasus ini. Ya tapi kita berharap semuanya bisa berjalan secara seperti biasanya gitu ya. Dan sekali lagi saya bersyukur gitu karena ini dengan diberikan lagi izin operasional pesantren Siddiqiyah bukan hanya membuat orang tua jadi tenang untuk menitipkan anaknya di pesantren Siddiqiyah dan pesantren-pesantren yang lain, juga tidak mencoreng nama pesantren yang lain di Indonesia gitu. Dan ini jadi juga sekali lagi sebagai sebuah penegasan bahwa nggak ada masalah sistem pendidikan di pesantren Siddiqiyah, sehingga ke depan ini semoga tetap bisa berlanjut seperti biasanya gitu ya. Sementara Mas Beki ya sudah diproses secara hukum seperti yang seharusnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.